Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Siap nama Vina Aulia dan rekan saya Kansa Nabila. Saya Firqah Najia. Saya Livia Syadera. Saya Siti Hawa Yunisa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu izin dokumentasi ya Bu tentang pelanggaran yang ada di sekolah Bu. Pertanyaannya itu, apa bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi di sekolah Bu? Yang paling sering sih yang pertama terkait seragam ya. Anak-anak itu beberapa banyak yang tidak tertib masalah pakaian, seperti roknya suka mengatung atau celana kalau untuk laki-laki itu pensil bentuknya. Nah, hal-hal seperti itu yang suka dilanggar sama anak-anak, tapi juga ada solusi yang dilakukan oleh sekolah, yaitu dengan misalnya kalau untuk rok ngatung itu ditarik jahitannya supaya panjang lagi. Atau kalau celana pensil itu anak-anak biasanya disediakan sarung, jadi selama kegiatan pembelajaran mereka pakai sarung seharian, nanti pas pulang baru bisa diambil lagi. Itu yang pertama terkait seragam. Yang kedua juga kehadiran, masih ada juga yang suka datang terlambat ke sekolah seperti itu. Terus juga anak perempuan masih ada juga yang suka membawa make up ke sekolah, pakai make up dari rumah, padahal itu sebenarnya tidak boleh ya, kecuali ketika memakai baju jurusan baru itu diperbolehkan. Gitu Bu. Baik ya Bu, makasih Bu. Ibu izin bertanya lagi ya. Di mana biasanya pertemuan antara guru, siswa, orang tua dilakukan untuk membahas masalah disiplin siswa? Biasanya bisa di ruang BK ya, karena nanti akan terhubung ke guru BK pastinya. Kalau berarti kan permasalahannya udah cukup serius kalau sampai pemanggilan orang tua seperti itu. Jadi dilakukan di ruang BK di mana lebih private, tidak ada anak lain yang tahu dan melihat obrolan antara orang tua dan guru tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ya Bu. Kapan sekolah melakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap tata tertib yang berlaku Bu? Per semester ya, biasanya tiap semester itu ada rapat, nanti melakukan evaluasi apa saja aturan yang ada di sekolah, lalu siswa yang melanggar aturan itu jumlahnya berapa dan pelanggaran apa yang biasanya yang sering dilakukan. Nah, makanya ada rapat evaluasi tiap semester, tiap tahun ajaran baru, juga terkait guru piket. Guru piket itu juga berkaitan juga ya dengan aturan atau kedisiplinan siswa, karena kan nanti ada rekapannya tuh siapa aja tiap kelas, jumlah siswa yang izin pulang, yang izin sakit atau yang izin keluar. Nah, itu juga terkait dengan tujuan untuk kedisiplinan siswa juga adanya guru piket itu. Jadi itu salah satunya. Juga kita punya tim GDS juga kan yang melakukan patroli atau siaga setiap harinya, piket dan lain sebagainya untuk melakukan tata tertib siswa yang terlambat, siswa yang melanggar aturan terkait seragam, terkait make up dan lain sebagainya. Jadi itu semua dilakukan untuk kedisiplinan siswa dan pasti bisa dilihat hasilnya atau evaluasinya dari kedua manajemen itu, GDS dan guru piket. Gitu ya, juga pastinya dari laporan wali kelas ya tentunya, karena wali kelas juga kan punya peran penting juga terhadap disiplin siswa untuk memantau setiap anak di kelas. Baik ya Bu, makasih. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya yaitu, siapa saja yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan di sekolah? Ibu rasa semua ya, semua guru, bukan hanya wali kelas, bukan hanya tim GDS, bukan hanya kepala sekolah aja, tapi semua yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru mapel, semua guru lah ya, guru BK, siswa, termasuk siswa juga punya tanggung jawab untuk menegakkan aturan, untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu mau nanya, mengapa beberapa siswa cenderung lebih sering melanggar peraturan dibanding siswa lainnya?
banyak faktor ya sebenarnya. Memang yang suka melanggar aturan itu biasanya memang anaknya itu lagi. Banyak faktor yang menyebabkan anak tersebut terlihat agak ngeyel ya untuk beberapa kasus gitu. Bisa jadi lingkungan sekitar rumah ya, atau mungkin ada masalah di keluarga, pergaulan juga bisa mempengaruhi ya, yang membuat anak itu melanggar aturan karena dia merasa ada temennya yang sama-sama ikut melanggar aturan seperti itu. Tapi memang cenderung anak kalau yang biasanya dia sikapnya bagus, nilainya bagus di kelas, itu memang biasanya sedikit melakukan pelanggaran ya, karena memang dia punya tujuan, punya goal yang ingin dicapai di sekolah gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan awal dia nih, sekolah itu untuk apa. Kalau yang memang dia benar-benar tujuannya untuk nilai, untuk prestasi, dia akan sedikit melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ketimbang anak yang sekolah itu ya udah hanya asal sekolah, atau dia punya masalah di keluarganya. Itu kan sebenarnya bisa mempengaruhi ya, dia cari perhatian di sekolah dengan guru, dengan teman, seperti itu yang menyebabkan dia melakukan kenakalan-kenakalan itu. Itu sih biasanya yang ibu lihat, yang ibu alami di sekolah yang terjadi sama anak-anak. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sanksi atau konsekuensi bagi siswa yang melanggar disiplin Ibu? Tergantung pelanggarannya apa. Tapi biasanya diawali dari teguran dulu sih. Kalau sekiranya anak itu baru melanggar aturan itu masih ditegur secara baik-baik. Tapi kalau memang ternyata anak itu sudah sering melakukan itu lagi, hanya teguran saja tidak mempan ya, berarti meningkat lagi, nanti bisa jadi pemanggilan orang tua atau nanti melibatkan wali kelas dan guru BK seperti itu. Jadi semuanya itu tergantung apa pelanggarannya. Baik Ibu, terima kasih Ya, Ibu. sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.